Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari Lahan Pintar ingin berbagi dan sharing kepada petani pintar semuanya tentang penyakit layu fusarium dan penyakit layu bakteri. Nah, apa-apa saja ciri-ciri masing-masing tersebut, baik bakteri maupun fusarium? Mari kita simak dulu pembahasan tentang layu bakteri. Layu bakteri maupun layu fusarium dapat mengurangi kehilangan hasil pada tanaman kentang, terutama pada fase pembibitan. Penyakit layu bakteri disebabkan oleh bakteri Ralstonia. Patogen ini termasuk ordo dari Burkholdialis dan famili Ralstoniaceae. Patogen ini selain menyebabkan penyakit layu bakteri pada kentang juga menyerang tanaman inang seperti tanaman tomat, tanaman terung, cabai, paprika, maupun kacang tanah. Solanacearum diketahui mempunyai banyak ras yang berbeda virulensinya atau tingkat keganasannya. Patogen masuk ke dalam tanaman inang dengan stomata pada daun, kemudian masuk ke bagian luka pada tanaman. Kemudian pada bakteri, patogen sangat mudah tertular melalui tanah, air, tanah yang terinfeksi maupun benih atau bibit yang kita tanam, ataupun melalui alat pertanian seperti cangkul, pisau, dan lain sebagainya. Petani kentang membelah umbi kentang juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi tingkat layu bakteri tersebut. Faktor lingkungan yang dapat menunjang perkembang penyakit ini diantaranya dengan suhu lingkungan 24-350 Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan patogen. Kemudian meningkatnya populasi patogen juga dipengaruhi oleh cuaca kering maupun curah hujan yang sangat tinggi. Gejala penyakit layu bakteri pada kentang juga ditandai dengan daun tanaman kentang yang layu dimulai dari daun muda dan pada umumnya terjadi pada tanaman yang berumur kurang dari 6 minggu. Kemudian ada pun gejala tambahan baik itu pada tanaman kentang yaitu berwarna kecoklatan pada pembuluh tanaman kentang tersebut dan mengeluarkan sedikit lendir berwarna keabu-abuan, mengeluarkan benang putih halus yang merupakan massa dari bakteri patogen tersebut. Nah, bagaimana pula gejala penyakit di atas merupakan tanah meliputi, layu, rontok, kerdil, dan penguningan daun layu yang diakibatkan oleh bakteri tersebut. Sedangkan dari penyakit fusarium ini cenderung di bagian daun atau ujung daun. Sedangkan layu bakteri ini dapat kita simpulkan yaitu pada ujung daun, pada daun bagian atas kemudian menyebar ke daun bagian bawah. Sedangkan layu fusarium itu pada ujung daun atau cabang dari daun tanaman kentang. Nah, bagaimana ciri-ciri penyakit diawali dengan layu daun-daun kentang pada salah satu bagian tanaman atau hanya sebagian daun atau batang tanaman kentang menjadi layu? Tanaman kentang akan layu dengan cepat seiring dengan perkembangbiakan penyakit layu bakteri. Juga dilakukan tindakan pemotongan pada batang muda. Kentang yang sakit akan nampak diskolorasi yang berwarna coklat pada sistem xilem dan floem. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di tanaman kentang kita yang memiliki gejala layu fusarium maupun layu bakteri. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Itulah dari masing-masing layu fusarium maupun layu bakteri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.